Kemudian kita kembali kepada protein tadi ya. Protein ini fungsinya sebagai pengatur, kemudian sebagai pembangun, kemudian juga bisa menggantikan sel-sel rusak. Kemudian dari asam amino ini, kemudian dari protein ini disintesa menjadi namanya asam amino. Ya, asam amino. Nah, asam amino ini juga fungsinya luar biasa ya. Jadi asam amino di dalam tubuh kita itu, orang dewasa itu biasanya ada 20 asam amino. Ya. Kemudian kalau pada anak-anak itu ditambah 2 ya, asam amino ditambah 2, yang arginin ya, tambah arginin ya. Arginin ini nanti kita bahas. Juga ada histidin dan arginin, itu kalau untuk anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak justru asam amino ini lebih banyak dibanding orang dewasa, karena anak-anak masih masa pertumbuhan, masih masa perkembangan, kemudian juga untuk pertumbuhan motoriknya, kemudian juga untuk pertumbuhan sel-sel otaknya ya. Kemudian dari asam amino ini ya, dari asam amino ini dia juga diperkecil lagi yang namanya menjadi albumin ya. Albumin ini nanti banyak yang kita bahas ya. Dari albumin ini, fungsi albumin itu banyak sekali fungsinya ya. Jadi albumin itu salah satu fungsinya itu dia mengikat ya, mengikat ion daripada kalium, ion daripada natrium, ion daripada kalsium ya, bahkan zinc diikat ya, kemudian masuk dalam pembuluh darah. Setelah masuk dalam pembuluh darah, dia masuk ke sel-sel, bahkan ke subsel, sehingga jaringan kita itu mendapat nutrisi yang cukup ya, mendapat gizi yang cukup, sehingga kalau albumin dalam tubuh kita cukup, maka antibodi kita juga akan baik ya, kekebalan tubuh kita akan jadi baik. Kemudian juga di situ karena ada zinc, di situ karena ada natrium, di situ ada kalium dan lain sebagainya, maka nutrisi yang cukup, kalau ada luka cepat sembuh. Kemudian untuk juga bisa pemulihan dari orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Nah ini, jadi protein mengatur proses daripada metabolisme dalam tubuh kita. Nah, metabolisme ini dalam tubuh kita itu diatur yang namanya enzim ya. Nah, enzim ini aktivitasnya ya, aktivitas dari enzim ini diatur oleh hormon. Maka kalau metabolisme tubuh kita agar baik ya, maka asam amino dan albuminnya juga harus seimbang, harus cukup, sehingga untuk pengaturan metabolisme dalam tubuh ya, pengaturan detak jantung kita, pengaturan nafas kita, pengaturan nadi kita, kemudian pengaturan peristaltik usus kita, itu akan seimbang ya, akan seimbang. Nah, makanya protein, asam amino, albumin, ini tidak boleh dipisahkan dan harus cukup dalam tubuh kita. Salah satunya ya, untuk mencukupi kebutuhan daripada protein, kemudian asam amino, kemudian albumin, ini salah satunya bersumber dari ikan gabus ini atau ikan kuto.